Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Kita kembali membahas Inco Vale Indonesia TBK. Kodenya Inco, time frame-nya adalah 4 jam. Kenapa saya pergunakan 4 jam? Ini sebetulnya sama, mempergunakan 4 jam atau satu daily sama. Tapi kita hitung secara, memang 4 jam ini untuk menghitung secara yang lebih singkat saja ya. Kita hitung di time frame yang singkat. Oke, ini adalah WhatsApp number saya teman-teman. Apabila ada pertanyaan berkaitan dengan saham yang ingin dibahas kemudian, silakan disampaikan di WhatsApp number ini. Oke, ini adalah WhatsApp numbernya. Kemudian apabila ada teman-teman ada berkaitan dengan analisa atau kerjasama tentang analisa dan lain sebagainya, juga bisa disampaikan lewat WhatsApp ini 0859 10697932. Ada 13 nomor, juga bisa melalui komentar di bawah. Nanti akan kita balas satu persatu ya untuk komentarnya. Oke. So untuk kali ini kita akan membahas tentang Vale. Jadi Vale ini kalau kita melihat potensi Vale secara teknikal, sepertinya dia sudah sampai di area sell ya, area sell yang pertama gitu. Ini kalau secara teknikal ini adalah area sell yang pertama. Ini secara singkat saja, ini terlihat bahwa ini adalah area sell-nya untuk Vale ya. Oke, ini adalah zona sell yang pertama, zona kita lepas saham ini di yang pertama ada di zona ini. Oke. Nah, ini adalah zona kita lepas, kemudian di zona yang kedua akan ada di kisaran harga atas ini. Oke. So, setelah ini kita lepas, sekali lagi bahwa saya masih akan berekspekted ya bahwa ini akan berada dalam rentang 3 swing low ke belakang ke bawah ya. Minimum target di 5050, minimum target dia akan ada di kisaran harga ini sebelum nantinya akan do another higher lagi. Oke. Ini adalah secara teknikal saya melihat seperti itu. Jadi ini masih akan bisa jatuh hingga ke level ini sebelum can do another higher lagi sampai ke area ini. Ini adalah plannya Inco secara terbatas. Memang di sini ada gap tertutup, di sini juga ada gap yang belum tertutup, dan di sini juga ada gap yang sepertinya belum ditutup untuk gap yang di sini. Jadi ada possibility di sini pun juga, di sini ada gap juga. Jadi possibility-nya untuk nutup gap ini cukup besar ya. Jadi possibility atau kemungkinan untuk nutup gap ini cukup tinggi. Nah, ada gap di sini, kemudian ada gap di mana tadi ini. Nah, jadi nutup gap ini nanti akan kemungkinannya lebih tinggi. Ini yang menjadi satu pertama alasan paling sederhananya di situ. Apakah gap harus ditutup? Secara hitung-hitungan teknikal harus ya. Gap itu harus ditutup secara hitung-hitungan teknikal, perhitungan secara teknikal analisis, gap harus ditutup ya. Rentangnya ya, masalahnya kita bicara tentang rentang waktu. Rentang waktu itu bisa satu hari nutup, bisa 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun ya. Tetapi setidaknya rentang waktunya memang kita tidak pernah tahu dia akan ditutup dalam jangka waktu berapa lama gitu. Nah, ini yang memang jadi pertanyaan, jadi masalah seperti itu ya. Rentang waktu nutup gap ini kira-kira berapa lama, ini yang masih perlu kita perlu kita lihat lagi ya. Dia bisa 1 hari, bisa 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun ya.
tapi secara teknikal harus ditutup. Jadi ada plan akan kembali ke 4.400 ya, akan ada plan Inco kembali ke 4.400. So dikarenakan ini adalah fase momentum ya, ada fase momentum di harga ini, price close di atas, di sini juga ada price close di atas Bollinger Band di upper, kemudian ada fase re-entry ya, kemudian naik lagi. Nah di harga 4 jam ini ada fase bisa jadi di fase ini adalah fase re-entry nya dia juga. Jadi setelah ini mungkin price juga bisa naik langsung ke harga, langsung ke berada di area seller yang kedua sebelum can do another higher untuk mungkin bisa nutup gap seperti ini. Oke. Tetapi perlu kita lihat juga, kita sudah ada atau sudah dapat yang namanya ini bearish engulf di harga ini. Adanya bearish engulf inilah yang membuat sebagai satu resist yang cukup kuat ya, adanya bearish engulf ini menjadi satu resist yang cukup kuat bahwa harga akan turun. Setidaknya sekali lagi, ketika kita mau buy dan sell, kita harus melihat adanya potensi bullish dan bearish engulf. Engulfing ini sangat penting sekali karena buy sell itu terjadinya buy sell itu pasti akan diawali adanya bullish dan bearish engulfing. Ketika harga naik pasti akan diawali dengan adanya bullish engulfing, begitu juga sebaliknya ketika harga turun. Oke. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini kan. Ini adanya bullish engulfing. Ketika harga naik dan turun pasti akan terjadi potensi bullish. Itu juga ketika mengalami potensi penurunan seperti ini. Penurunan pasti ada bearish engulfing. Oke. So sebelum kita lanjut teman-teman, sekali lagi ini adalah WhatsApp number saya. Apabila ada pertanyaan tentang beberapa saham yang ingin dibahas kemudian, silakan sampaikan di WhatsApp number, atau apabila ada teman-teman ada kerjasama berkaitan dengan analisa atau berkaitan dengan yang lainnya, silakan disampaikan di WhatsApp number ini 0859 1069 932. Ada 13 nomor, bisa juga disampaikan di kolom komentar yang bawah, nanti akan kita jawab satu persatu. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini berdasar perhitungan Elliott Wave ya, berdasar perhitungan Elliott Wave, tidak menjiplak dari analisa orang lain. Sekali lagi, saya tidak menjiplak dari analisa orang lain. Apa yang saya sampaikan di sini adalah murni berdasarkan perhitungan yang saya lakukan mempergunakan Elliott Wave 3711 swing ya, 3711 swing. Ini yang saya pakai. Oke. Dan kalau teman-teman ingin lebih mendetail mempelajari tentang Elliott Wave, ini memang sudah banyak ya buku-buku yang dijual di luar berkaitan dengan Elliott Wave PDF dan lain berkaitan dengan Elliott Wave. Tetapi dari yang pernah saya lihat, basic itu adalah basic daripada ilmu Elliott ya, basic, tapi tidak menjelaskan tentang lebih detail lagi tentang apa yang harus dilakukan apabila harga seperti ini atau seperti itu seperti ini. Jadi lebih ke analisa kulit ya. Nah, oke, tapi kita tidak perlu membahas tentang itu. Yang jelas bahwa sekali lagi ini didukung analisa Inco. Kenapa masih akan potensi naik? Jadi dari harga sini dan bisa juga naik seperti ini juga bisa, karena ini didukung oleh, pertama, price masih berada di atas upper BB, kemudian Bollinger Band juga masih mendongak ke atas semua. Jadi ini yang menjadi satu alasan kenapa saya katakan bahwa trend up-nya masih cukup tinggi. Bahkan dari ketika tidak harus sampai di area ini, price itu tidak harus sampai di area ini, tapi secara perhitungan Elliott setidaknya price itu akan berada di rentang ini ya, berada di area ini, berada di fase
fase ya fase buy ya, seperti itu. Ini adalah fase buy-nya ada di zona ini. Oke. Itu sedikit analisa tentang Inco teman-teman. Have a nice day, bye bye.